Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Kerbau. Di tahun 2024 akan banyak terjadi perubahan-perubahan ya, yang akan membuat kalian tercengang, terkaget-kaget ya para Shio Kerbau. Sebelumnya kita akan lihat kiat-kiat bisnis, kiat-kiat sukses ya. Walaupun saya udah sering menceritakan di konten-konten saya, tapi saya nggak mau nih Shio Kerbau nanti berantakan karena energinya bagus, tapi klien tuh ada beberapa sih ya, memang nggak banyak, rata-rata sih oke. Ada beberapa yang masih rungkat. Kalian dengarkan kiat sukses ini ya, walaupun ini buat Shio babi, tapi saya kira yang paling bagus, makanya saya selipkan penjelasannya di sini. Kita tonton videonya sejenak, 2 menit ya. Shio lainnya akan muncul juga seperti ini ya, kiat suksesnya. Kenapa harus kreatif? Karena tahun naga kayu adalah tahun yang panas, tahun pertumbuhan. Kenapa kalau tumbuh kita harus kreatif? Karena dunia dinamis, bergerak. Kita nggak bisa sama ratakan kelakuan kita, perilaku kita dengan tahun-tahun yang lama, termasuk pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia. Usaha kita harus kita kelola dengan cara yang berbeda. Kenapa harus kreatif? Karena semua bertumbuh, berubah cepat, berubah, kemudian harus ya kalau anak-anak kan kita baby, lagi bayi kita kasih suapin makan, susuin, kasih suapin makan. Begitu dia tumbuh besar, diajarin makan sendiri, agak besar lagi diberi wewenang, kekuasaan, tanggung jawab, lebih besar lagi diberitahu kebaikan dan keburukan. Seperti itu juga untuk kita mengelola usaha. Usaha pertama harus kita perhatikan penuh, fokus kepada usaha itu ya Shio baby ya. Bagaimana kita terus-menerus memperbaiki sistem, memberi bantuan, modal, dana lagi bisa jadi ya. Tetapi seiring pertumbuhan, biarlah usaha kalian bertanggung jawab terhadap usaha kalian sendiri. Jadi nggak boleh lagi suntik modal, terus suntik modal. Kecuali kalau ingin diversifikasi produk atau ingin memperluas usaha ya, tambah modal. Tapi bila usahanya tetap itu, dia harus bisa membiayai dirinya sendiri. Itulah kenapa pentingnya kalian membuat planning. 2 bulan harus BEP misalnya, atau 3 bulan harus BEP, 1 tahun harus BEP. Itu udah ada rencana yang sudah kalian tulis, rencana yang sudah kalian pikirkan, sehingga perubahan yang terjadi nggak membuat kalian gagap dalam menghadapi perekonomian yang melaju akan pesat banget. Baiklah, kita lanjutkan ya para Shio Kerbau. Perubahan besar apa yang akan terjadi di tahun 2024? Kita akan pergunakan pokok pikiran ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Pokok pikirannya adalah bercinta ya. Luar biasa ya, ini pokok pikiran yang heboh banget ya untuk kalian para Shio Kerbau ya. Rupanya udah banyak yang kebelet menikah ya Shio Kerbau. Bukan itu saja sih, yang udah pacaran, udah berkeluarga juga ternyata pokok pikirannya adalah romantisme ya. Romansa yang kuat di tahun 2024. Shio Kerbau menempati urutan ketiga yang paling akan banyak menikah di tahun 2024. Ya, yang pertama Shio Kelinci, Shio Tikus, baru Shio Kerbau nih. Akan banyak yang kawin, musim kawin, pantas energinya bercinta ya. Shio Kerbau, perubahan-perubahan yang terjadi antara kalian, emosi yang tinggi, nggak stabil, hati-hati ya Shio Kerbau yang lemah gemulai.
lemah lembut. Di tahun kelinci air kayaknya adem ayem ya, masih adem ayem ya Sio Kerbau, nggak banyak yang ribut. Tapi ini sekali lagi tarot reading bukan ramalan yang pasti terjadi ya, ini adalah tanda-tanda peta GPS. Kalian bisa hindari atau waspada, atau bisa rem atau gas bila bagus. Tapi kalau udah kayak gini harus direm ya. Emosi kalian akan sering meledak, gampang meledak di tahun 2024. Seperti yang sudah diuraikan di kiat bisnis, tahun naga adalah tahun yang panas, tahun pertumbuhan yang cepat, di mana pertumbuhan pasti membutuhkan energi. Setiap energi akan menghasilkan panas ya. Kalau kita capek, kita akan mudah emosi. Kalau kita banyak pikiran, kita akan gampang emosi. Kalau suasana panas, kita akan gampang emosi. Di AC aja yang dingin kita bisa emosi ya, apalagi di tempat yang panas. Begitu ya Sio Kerbau. Jadi perubahan yang besar, kalian akan menjadi pemarah. Untuk itu kalian harus banyak, begini nih solusi yang penting ya. Dari Mbah Tutu tuh yang penting pasti solusi. Kalau sekedar baca doang sih gampang ya, baca kalian lihat Google ketahuan nih ini artinya apa. Tapi solusinya apa? Kendalikan emosi, banyak meditasi, kemudian banyak bersyukur, banyak menerima, surrender to the divine, surrender to destiny, apa yang udah menjadi takdir kalian. Tapi puncak dari segala macam, puncak dari kebahagiaan adalah rasa syukur. Kalian kaya raya, duit banyak, mobil banyak, kalau kalian nggak bersyukur, nggak akan bahagia kalian. Kalian akan tetap dibayang-bayangi oleh tetangga punya Mercy 2, saya baru 1. Punya Porsche, tetangga punya Lambo 3, saya baru 1. Kalian akan terus dibayang-bayangi dengan pikiran-pikiran yang nggak tenang, nggak bisa damai. Tapi kalau kalian udah, Mbah Lambo ketinggian Mbah, oke, teman punya Vario baru, kita masih sepeda motor Jupiter, nggak nyebut merek ya, Jupiter punya Yamaha ya, nggak nyebut merek ya. Kalau Vario punya Honda ya, udah Mbah, itu udah disebut ya. Nah kayak gitu, sekelas sepeda motor aja atau kulkas aja, tetangga punya kulkas 2 pintu. Kita nggak ada rasa syukurnya. Di mana letak kebahagiaan? Tapi dengan sesuatu yang sedikit, kalau kita bisa bersyukur dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, itulah kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan. Oke gitu ya. Terus selanjutnya, jadi kendalikan emosi ya, meditasi. Kemudian puncak dari segalanya, bagaimana kalian bisa mengendalikan emosi adalah rasa syukur. Saat kalian bersyukur, saat itulah kalian damai. Otak akan diperintahkan untuk mengirimkan sinyal-sinyal kebahagiaan saat kalian bersyukur ya. Jadi kalau berdoa, sembahyang, sholat atau apa, wujudkan dulu rasa syukur kalian. Gitu ya. Kemudian perubahan besar yang terjadi. Bagaimana Mbah masalah ekonomi? Ekonomi sih Sio Kerbau jangan khawatir ya. Walaupun nggak tumbuh meledak, tapi Sio Kerbau enggak. Intinya akan tumbuh terus, step by step tumbuh terus. Nggak semeledak tahun kelinci air ya. Kelinci air tuh banyak Sio Kerbau yang meledak rezekinya ya. Secara perekonomian berubah drastis. Sampai nanti tahun kuda ya. Ini habis tahun naga, tahun ular, terus tahun kuda. Sampai tahun kuda. Jadi masih 3 tahun ini kalian pergunakan Sio Kerbau kesempatan sebaik-baiknya supaya kalian menabung, menancapkan kaki yang kuat di dalam perekonomian. Supaya nantinya di tahun setelah tahun kuda, tahun kambing, itu kalian agak loyo ya. Ekonominya agak loyo, tapi bangunan kalian udah kokoh, tiangnya udah kuat, jadi nggak akan roboh gitu ya. Sio Kerbau perhatikan ini yang terbaik. Perubahan yang terjadi adalah memang di dalam
Bagaimana kalian bersosialisasi. Banyak banget klien baru, banyak banget sahabat baru, banyak banget bisnis baru, peluang baru yang akan ditawarkan kepada kalian. Dan semuanya akan bertumbuh. Sekali lagi, kalau tumbuhnya belum meledak banget, perubahan yang terjadi, kalian harus bersabar. Sugar Boy itu salah satu CEO yang gak sabaran ya. Terutama di dalam bisnis, maunya tuh gede, maunya tuh cepet bagus, cepet gede, cepet cuan, cepet kaya raya ya. Seperti itu. Nah, perubahan ini yang harus kalian bisa maklumi. Karena di tahun 2023, tahun kelinci air, perubahan kalian begitu pesat. Yang sekarang ini nggak pesat ya, lambat tapi pasti. Bisa jadi hampir sama ya. Yang mungkin dimulai Imlek tahun 2023 tiba-tiba meledak di bulan Mei, udah bener-bener sukses. Kemudian stuck ya. Atau di bulan Agustus sukses besar, kemudian stuck sampai bulan Januari. Di tahun 2024 nanti mulai masuk naga kayu, akan pelan pertumbuhannya, tapi setiap bulan tumbuh, setiap hari tumbuh. Kalau dihitung-hitung sampai akhir tahun naga kayu habis, dibandingkan sampai tahun kelinci air habis, hampir sama. Cuman lonjakan di kelinci cepat terus datar. Kalau di tahun naga kayu pelan tapi pasti sesuai dengan pertumbuhan. Perubahan yang paling besar di emosi, kalian hati-hati. Kemudian perubahan yang besar kedua adalah banyaknya relasi yang berdatangan. Ini boleh kalian jadikan kekuatan untuk kalian membangun pondasi atau membangun relasi baru, membangun usaha baru, mungkin membangun kerja baru. Kalau kalian seorang karyawan, akan memperoleh bos baru, teman baru, intinya perusahaan baru yang lebih bagus, yang lebih memperhatikan kesejahteraan karyawannya ya. Dan yang paling heboh adalah yang kalian banyak berantem dengan pasangan. Perubahan besar yang terjadi yang akan kalian alami adalah keromantisan, kebahagiaan, pengertian pasanganmu atau pengertianmu, pintu maafmu juga besar terhadap pasangan. Intinya romantisme, intinya harmoni yang akan kalian dapatkan ya. Perubahan besar yang sungguh membahagiakan. Semoga kalian para Sugar Boy selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Toto.